Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada saat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Hari ini Jumat tanggal 25 November tahun 2022, sekira pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Saya berada di pusat kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam cuaca yang agak mendung ini, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling kota dengan melalui sejumlah ruas jalan di kota Watampone. Untuk mengetahui jalan mana saja yang saya lalui, nantinya ditandai dengan keterangan pada video. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini pula, sambil keliling-keliling kota, saya akan menjelaskan tentang petua-petua leluhur Bugis, terutama kepada orang-orang Bugis yang hendak merantau atau sompe. Dalam bahasa Bugis itu sendiri, bahwa kegiatan merantau ini disebut mas sompe. Saya ulangi, disebut mas sompe. Sedangkan orang yang melakukan perantauan disebut pasompe. Nah, seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa suku Bugis merupakan suku terbesar yang berdiam di Sulawesi Selatan. Kendati demikian, hingga saat ini orang-orang Bugis telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Nah, hal itu awalnya disebabkan oleh adanya proses migrasi yang terjadi sejak pada abad ke-17. Suku Bugis ini memang memiliki keunikan tersendiri. Kalau boleh saya katakan bahwa salah satu suku yang dianggap paripurna adalah suku Bugis. Mengapa dianggap paripurna? Ya, karena suku Bugis memiliki tempat asal muasal, juga mempunyai aksara tersendiri yang disebut aksara lontara, juga punya bahasa tersendiri yang disebut bahasa Bugis atau bahasa Tougi. Kemudian suku Bugis punya sejarah dan budaya sendiri. Selain itu, mempunyai kebiasaan merantau. Untuk saat ini, salah satu alasan yang memicu orang-orang Bugis melakukan perantauan atau masompe adalah faktor peningkatan kesejahteraan dan menambah ilmu pengetahuan, tentunya begitu. Awalnya ia meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke negeri lain yang dianggap lebih memungkinkan menjalani hidup yang lebih baik lagi. Ya, manakala dalam perantauannya mendapat pekerjaan dan memperoleh rezeki yang mumpuni, maka ia pun merencanakan pulang kampung atau mudik. Dan memang banyak orang Bugis yang berhasil dalam perantauan. Mereka berhasil di berbagai bidang pekerjaan. Di perantauan
orang Bugis banyak juga yang berhasil menjadi pemimpin, baik di bidang politik dan pemerintahan maupun usaha perdagangan dan lain sebagainya. Memang apabila kita mengkaji lebih dalam secara akronim, ternyata kata Ugi ini punya arti tersendiri. Ugi terdiri dari 3 huruf, yaitu U, G, dan I. U artinya ulu atau kepala atau pemimpin. Buktinya banyak orang Bugis jadi pemimpin di negeri rantau. Saya tidak tahu ia sebagai kepala apa saja, yang penting kepala. Kemudian huruf G yang artinya gau atau ampekedo atau pangampe, yang artinya perbuatan. Hal ini bermakna bahwa orang Bugis itu mempunyai watak dan kepribadian. Ia memegang teguh budayanya dan menghormati budaya orang lain. Orang Bugis punya falsafah ada nagau, yaitu sesuai kata dan perbuatan. Orang Bugis itu mempunyai watak yang keras, tapi hatinya selembut salju. Cie. Selanjutnya huruf I yang artinya ise atau isi. Hal ini bermakna bahwa orang Bugis itu jika berbicara maka tutur katanya bertuah dan didengar orang lain. Hal itu dibuktikan bahwa orang Bugis sering menjadi juru damai. Nah, itulah makna kata Ugi. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa orang Bugis punya kebiasaan merantau atau masompe. Dahulu di kampung Bugis ada yang disebut pasompe baje-baje atau sompe baje-baje. Artinya ketika bekalnya habis di perantauan, maka ia segera ingin kembali ke kampung halamannya. Hal ini barangkali juga disebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok di negeri rantau yang dituju. Tidak tahan menderita di kampung orang, akhirnya memilih ia kembali. Dan mereka seperti inilah yang disebut pasompe baje-baje, sompe baje-baje. Capu ni bajena elisuto ni de na ulei makareso. Makanya reko maelo kolokas sompe pak gene itelu nyawamu. Begitu kata orang tua Bugis. Lain hanya bagi mereka yang mampu bertahan dari segala tantangan dan gelombang hidup, maka ia bakal sukses di negeri orang atau di perantauan. Bahkan mungkin beberapa tahun kemudian, karena merasa kehidupannya lebih layak, maka ia kembali ke kampung halamannya dan sekaligus menjemput seluruh anggota keluarganya, yaitu anak dan istrinya, ke perantauan hingga beranak pinak di negeri rantau. Proses seperti inilah yang disebut malek ke dapureng. Oh ya, sebagai informasi, saat ini saya sudah berada di Jalan Sukawati, Watampone.
Bagi penggemar kopi di seputaran jalan ini, banyak warkop atau warung kopi. Memang di kota Watampone akhir-akhir ini banyak warga yang membuka usaha warung kopi. Baiklah, sekarang tiba saatnya untuk mengupas petua-petua leluhur Bugis kepada orang yang hendak merantau. Ya, sambil keliling-keliling kota Watampone sekaligus sekali merengkuh dayun 2-3 pulau terlampau. Jadi pesan-pesan Bugis ini syarat dengan makna yang utamanya ditujukan kepada orang Bugis yang hendak merantau di negeri orang. Dan pesan ini bisa menjadi pedoman ketika sudah berada di perantauan. Berkata orang tua Bugis, engka ko manguju salaiwi wanuamu, lao sompe risi di wanua. Memuari engka ko mancaji tau sugi, nama diecing riwanuana tauwe. Pahangi madecing na iya ria senge sugi epai tanra-tanranna. Sewani sugi ada-ada, mak duana sugi nawa-nawa, mak telunna sugi akare songeng, mak epana sugi balancai. Saudara, terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini. Engkau bersiap-siap meninggalkan negerimu menuju ke sebuah negeri yang lain. Semoga engkau menjadi orang kaya dan sejahtera di negeri orang. Pahamilah dengan baik bahwa kaya itu memiliki 4 tanda-tanda. Pertama, kaya dalam berbahasa dan berkomunikasi. Kedua, kaya dalam pemikiran dan imajinasi. Ketiga, kaya dalam dunia usaha atau memiliki banyak keahlian dan relasi bisnis. Kemudian keempat, kaya dalam keuangan. Nah, bagaimana maksudnya? Sugi ada-ada atau kaya dalam berbahasa atau berkomunikasi ini? Memang etika berbahasa sangatlah berkaitan dengan pemilihan kosakata, ya, termasuk norma-norma sosial dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Artinya, etika berbahasa punya aturan. Misalnya, apa yang harus kita katakan dalam keadaan tertentu kepada seseorang yang berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu. Nah, seperti itulah. Kemudian contohnya lagi, kapan kita harus berbicara dan menyela pembicaraan orang lain. Kemudian kapan kita harus diam, bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita sewaktu berbicara, dan lain sebagainya. Karena seseorang dapat dikatakan pandai berbicara apabila ia menguasai tata cara atau etika berbahasa. Olehnya itu, sopan santun
dan tutur kata amatlah penting dalam berkomunikasi. Nah, hal ini sesuai pepatah Bugis yang mengatakan sengeremu pada bulu ada silapa rutungi. Artinya kebaikan setinggi gunung runtuh hanya karena sebuah tutur kata. Itulah sebabnya dengan memiliki kemampuan memilih kata-kata yang tepat dan membaca situasi merupakan potensi kekayaan seseorang. Seperti itu maknanya. Selanjutnya, tanda-tanda kekayaan yang kedua yaitu sugi nawa-nawa. Artinya kaya dalam pemikiran dan imajinasi. Jadi, kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan hal-hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi proses untuk menghasilkan hal baru tersebut dapat berasal dari proses imajinatif. Bisa juga berasal dari informasi dan pengalaman sebelumnya mengenai hal yang akan diciptakan. Kemudian melakukan penggabungan dari karya maupun gagasan yang pernah ada. Oleh sebab itu, dalam sugi nawa-nawa ini dibutuhkan ketenangan agar bisa berinovasi. Jadi jangan pernah jemu dalam berpikir kreatif. Hal ini sesuai pesan orang tua Bugis yang mengatakan ajak mulo na capuri nawa-nawa, nasaba na capuri toko tu jama-jamang. Artinya, jangan engkau pernah kehabisan berpikir dan berimajinasi, sebab engkau juga akan ditinggalkan oleh pekerjaan. Nah, jadi sugi nawa-nawa atau kaya dalam pemikiran ini juga sesuai konsep hidup manusia Bugis yang mengatakan ini nawa pinru sada pinru ada pinru gau pinru tau pinru deceng. Nah, artinya niat mewujudkan suara mewujudkan kata mewujudkan perilaku atau perbuatan menunjukkan manusia, dan manusia mewujudkan kebaikan dan kebajikan. Dengan begitu, seluruh aktivitas harus berawal dari niat dan berakhir pada kebaikan. Jadi manusia yang hebat adalah mereka yang menciptakan dan mewujudkan kebaikan, bukan sebaliknya. Jadi dengan niat hati yang tulus, marilah kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Itulah implementasi makna sugi nawa-nawa dalam pesan Bugis ini. Selanjutnya, tanda-tanda kekayaan yang ketiga yaitu sugi akaresongi atau kaya dalam dunia usaha. Tentunya setiap orang memiliki mimpi menjadi kaya. Untuk menjadi kaya haruslah memiliki keahlian dan relasi bisnis. Karena orang yang memiliki cukup uang nantinya ingin membeli rumah yang mewah, mau beli mobil keluaran yang baru, ataupun liburan yang menyenangkan bersama keluarga. Tolak ukur kekayaan seseorang dapat terlihat dari mindset orang itu sendiri. Dalam artian, ada orang kaya tetapi tetap merasa miskin. Begitupun sebaliknya.
Setiap orang bisa menjadi kaya selama mampu melakukan apa yang diinginkan dengan bebas dan selalu merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, jika ingin menjadi sangat kaya, Anda harus berani melakukan perubahan besar. Penting untuk diketahui, saudaraku, bahwa menjadi kaya membutuhkan waktu dan usaha. Menjadi kaya butuh banyak waktu, kerja keras, dan tentunya kesabaran. Kuncinya adalah terus-menerus berusaha untuk meraih tujuan hidup yang diinginkan. Hal ini sesuai falsafah Bugis yang mengatakan reso pate mengingi nama lomo nalite pamase dewata. Artinya, hanyalah dengan ketekunan dan kerja keras jalan mudah mendapatkan rezeki Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, siapapun bisa meraih kekayaan asal mau bekerja, berusaha, dan pantang menyerah. Ingat, tak ada yang mustahil dalam dunia ini. Roda kehidupan terus berputar dan semua bisa terjadi. Siapa tahu nasib baik berpihak kepada Anda semua dan bisa menjadi jutawan tajir melintir di negeri rantau. Kemudian, tanda-tanda kekayaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu sugi balancai. Artinya kaya dalam keuangan. Yang dimaksudkan kaya dalam keuangan di sini bukan karena jumlah atau banyaknya uang yang dimiliki, akan tetapi setiap membutuhkan selalu tersedia. Karena buat apa banyak uang kalau hanya ada pada waktu tertentu saja? Akan tetapi lebih bagus lagi apabila selalu tersedia uang pribadi dalam jumlah banyak secara berkesinambungan. Dan tentunya ini merupakan impian semua orang. Oleh sebab itu, saudaraku, yang perlu diperhatikan dalam hal sugi balanca ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan dengan baik. Dalam banyak kasus, orang bekerja dan berbisnis agar bisa menjadi orang kaya. Namun ada pula orang kaya yang kembali hidup susah karena tidak tahu cara mengelola keuangan. Jadi, jika ingin tahu bagaimana cara menjadi orang kaya, sugi balanca, maka bisa meniru cara orang kaya mengelola keuangannya. Orang kaya akan menghindari masalah utang piutang karena selain membuat pengeluaran lebih besar, juga akan mengganggu keuangan mereka. Nah, dalam mengatur keuangan, dana darurat perlu disiapkan. Dana darurat akan sangat membantu dalam mengatasi hal yang sifatnya genting. Waduh, waktu pun tak terasa. Ternyata saat ini saya sudah berada di depan perkuburan Tionghoa di Jalan Wajo atau Urip Sumoharjo Tampone. Saudara, memang budaya rantau sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jiwa masyarakat Bugis. Karena jiwa rantau itulah keberadaan orang Bugis bisa dijumpai di seluruh Nusantara. Bahkan
mereka juga ada sampai ke luar negeri. Kampung Bugis ada di mana-mana. Misalnya Bali, Papua, ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ada di Singapura, Malaysia, bahkan hingga benua lainnya. Nah, eksistensi seseorang perantau sebenarnya atau pasompe bisa dilihat dari kesuksesan yang mereka capai, dan biasanya diukur dari kekayaan yang mereka miliki. Mereka yang bisa sukses di perantauan menjadi kaya atau menjadi pengusaha sukses biasanya akan semakin dihormati dan disegani. Pasompe ini pun sesekali mudik ke kampung halaman dengan berbagai tujuan. Ya, misalnya silaturahmi dengan keluarga, ya ziarah kubur ke makam nenek moyang, ya ada juga untuk liburan ataupun pamer kesuksesan. Cile. Mudik biasanya dilakukan saat lebaran tiba, sedangkan bagi yang gagal di perantauan berusaha untuk menghindari yang namanya mudik. Biasanya seperti itu. Memang dalam hasanah budaya Bugis banyak mengajarkan falsafah-falsafah hidup sebagai kearifan lokal yang menjadi bekal bagi para perantau. Misalnya saja, paletui alimu riolo tejok kamu. Falsafah ini mengajarkan kepada calon perantau agar tidak merantau buta, merantau tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sebab itulah perantau Bugis sejati hakikatnya tidak merantau dengan hanya mengikuti arah kaki kemana hendak melangkah. Tidak boleh berprinsip di mana kakiku terantuk, di sanalah saya berhenti. Jadi merantau itu harus disertai dengan kepastian akan tempat yang dituju, apa yang akan dikerjakan di sana. Bahkan calon perantau harus meyakinkan ruh dan jiwanya sudah ada dan menyatu dengan negeri rantau yang akan dituju. Itu maksudnya. Ada juga falsafah Bugis rantau yang mengatakan pura babara sompeku, pura tangkisi guliku, ule bireng telenge natualia. Maksudnya falsafah ini menegaskan bahwa seseorang yang telah memilih merantau sebagai jalan hidup harus kukuh dengan pilihannya. Tidak boleh ada kata mundur, apalagi batal. Tak jadi merantau. Apapun risikonya, ibarat seorang pelaut yang telah memasang kemudinya, pura tangkisi guliku, sudah ku kembangkan layarku, pura barak sompeku, lebih baik saya tenggelam dan tercungkup perahuku daripada harus surut ule birengi telenge natoalia. Apabila mundur, mengabaikan dan mengingkari sebuah ikrar, janji, sumpah, apalagi telah diumumkan atau diketahui oleh orang banyak, adalah sifatnya aib atau siri bagi orang Bugis. Harga diri menjadi jatuh tak berharga, seumur hidup akan dicemooh, dihina, dan dihujat dengan kata pacocoreng manuk mati. Nyalimu ternyata hanya serupa kedutan pada dubur ayam yang telah disembeli.
Itu kira-kira maksudnya, saudaraku. Ada juga falsafah Bugis rantau yang mengatakan ke gasit sandre lopie kositu totaro singereng. Maksudnya falsafah Bugis ini menggarisbawahi bahwa perantau Bugis tidak boleh merasa dirinya hebat, bertindak sesuka hati dan sekehendak perut di negeri rantau. Perantau Bugis harus mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia harus mau menerima dan toleransi dengan adat dan budaya setempat. Ia pun harus mampu meyakinkan masyarakat setempat untuk menerimanya sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi ibarat pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maka falsafah Bugis ini juga bermakna, dimanapun perahuku kutambatkan, di sanalah saya menanam budi baik. Kega si sandre lopie kositu totaro singereng. Saudaraku, itulah makna pesan-pesan leluhur Bugis kepada orang yang hendak merantau. Lebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.